Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mengulas kembali video yang pernah saya buat yang berjudul KUR Super Mikro. Kenapa saya membahas lagi? Karena banyak banget pertanyaan, hampir 500 komentar. Ada beberapa yang udah saya balesin dan ada beberapa yang belum. Mohon maaf sebelumnya karena belum dibales semuanya ya, dan saya akan mencoba membalas komentar di video KUR Super Mikro yang sudah saya buat di video ini ya. Nah, pertanyaan yang belum terjawab dari Kak Tutut Queen 01. Pertanyaannya, Kak, kalau berjualan di e-commerce gimana? Bisa nggak daftar KUR Super Mikro? Bisa banget ya, Kak. Karena KUR Super Mikro itu untuk nasabah yang ingin memulai usaha atau yang ingin mengembangkan usahanya, entah itu offline atau online. Yang penting tidak ada pinjaman di bank manapun. Kalau Kak Tutut mau untuk mengajukan pinjaman KUR Super Mikro, silahkan datang ke BRI terdekat dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian bikin surat keterangan usaha di desa. Itu aja cukup. Nanti persyaratan tambahannya menyusul aja. Takutnya ada persyaratan tambahan di unit tersebut ya. Kata Tole aja 2 minggu yang lalu nih. Kalau tadi Kak Tutut 4 hari yang lalu. Super Mikro ok banget, pas banget, kepepet. Nah, positif ya komentarnya. Terus dari Kak Lili, pertanyaannya, Kak, kalau pengajuan syarat berkasnya menggunakan surat domisili, karena KTP saya bukan KTP daerah tersebut. Mohon penjelasannya, Kak. Nah, kalau misalkan kakak merantau, kakak orang Jawa merantau untuk berjualan di Bekasi misalnya, kemudian mau pengajuan KUR Super Mikro, bisa pakai surat keterangan domisili dari desa. Terus Assalamualaikum, ini dari Kak Sarah nih. Syaratnya apa aja untuk melakukan pinjaman KUR Super Mikro BRI ya Mbak? Syaratnya memiliki usaha atau yang mau mengembangkan usahanya, atau karyawan yang baru di PHK yang ingin memulai usahanya butuh modal. Terus belum ada pinjaman di bank manapun ya, tidak sedang menikmati fasilitas pinjaman, kecuali pinjamannya itu yang bersifat konsumtif, misalkan cicilan motor, rumah, nah itu bisa. Terus persyaratan dokumennya fotokopi KTP, kalau udah nikah ya suami istri ya, kemudian fotokopi kakak yang udah nikah, pakai fotokopi buku nikah, dan bikin surat keterangan usaha di kantor desa. Kemudian dari Kak Ilham Wahyudi seminggu yang lalu, maaf mau tanya, SKU-nya bisa pakai daftar di OSS enggak? Bisa aja sih, boleh daftar di OSS atau langsung bikin ke kantor desa. Kalau pegawai BUMN boleh pengajuan KUR Super Mikro enggak? Yang penting punya usaha ya Kak, punya usaha, tidak ada pinjaman di bank manapun kecuali pinjamannya yang bersifat konsumtif. Dari Kayayan Kamaru, saya pernah masukin berkas di BRI tapi nggak pernah di ACC. Apa BRI memilih seperti pegawai harus dipinjamkan? Kenapa seperti kita orang susah nggak bisa meminjam, padahal aku punya penghasilan per hari 60.000. Jadi di BRI itu semua bisa mengajukan, yang penting syarat dan ketentuannya sesuai, seperti memiliki usaha, ingin mengembangkan usaha, tidak harus pegawai. Kalau pegawai tapi tidak memiliki usaha itu tidak bisa.
Nah, jadi kan sama BRI, sama pihak bank juga diseleksi ulang, dicek KTP-nya, BI checkingnya bagus atau tidak. Nah, seperti itu ya Kak. Nah, kalau Kakak Yayan penasaran kenapa nggak pernah di ACC, coba untuk datang ke Bank BRI tersebut dan konfirmasi alasannya kenapa belum di ACC. Terus dari Kak Armen Sarjawa, saya belum pernah punya utang di bank manapun, apakah bisa mengajukan? Bisa, yang penting punya usaha. Kak, saya belum menikah dan usaha jual es di pinggir jalan, ini kata Kak Edward. Saya ingin mengembangkan usaha saya, apakah bisa saya mengajukan pinjaman KUR tanpa jaminan? Mohon penjelasannya Kak. Belum menikah bisa pengajuan KUR super mikro, apalagi ini punya usaha ya, yang jelas belum ada pinjaman di bank manapun yang tidak bersifat konsumtif ya, yang udah saya jelasin tadi. Terus dari Kak Bams OI, kalau pinjam mau buat usaha lagi bisa nggak Mbak? Soalnya 1 tahun ini warung saya tutup karena ada halangan. Terus mau pinjam, mau buat buka usaha lagi, itu bisa nggak ya Mbak? Bisa Kak. Jadi KUR super mikro itu untuk nasabah yang sudah memiliki usaha atau yang mau mengembangkan usahanya. Yang penting tidak ada pinjaman di bank manapun. Nah, jadi itu ya pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, saya jawab di video ini. Bagi teman-teman, silahkan komen. Saya harus membuat video tentang info BRI apa lagi nih, biar saya semakin sering membuat video untuk teman-teman nasabah BRI. Baik, terima kasih. Silahkan. Bila ada penjelasan saya yang kurang jelas, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih.